بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الشعبة الثانية والخمسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولحديث أبي سعيد في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال الشيخ محي الدين النووي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن هذه الآية الكريمة مما يغتر بها أكثر الجاهلين ويحملونها على غير وجهها، بل الصواب في معناها إنكم إذا فعلتم ما أمرتم به لا يضركم ضلالة من ضل. ومن جملة ما أمر به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآية مرتبة في المعنى على قول تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. وقال محمد بن تمام الموعظة جند من جنود الله ومثلها مثل الطين يضرب به على الحيط إن استمسك نفع وإن وقع أثر. وقال سليمان الخواس من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فقد نصحه ومن وعظه على رؤوس الأشهاد فقد بكته. الشعبة الثانية والخمسون cabang iman yang ke-52 di malam Lailatul Badar ini. Kajian kita berbicara tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan ini dua sayap yang dua-duanya berfungsi. Sayap yang pertama dia amar ma'ruf. Sayap yang kedua nahi munkar. Tidak ada burung mempunyai satu sayap. Sebagaimana seorang muslim tidak boleh dengan satu sayap amar ma'ruf saja tanpa nahi munkar. Jadi yang kanan amar ma'ruf, yang kiri nahi munkar bersamaan. Kita wajib mengajak orang ngaji, wajib. Tapi kalau ada orang maksiat kita cegah. Ya, ada orang maksiat kita cegah. Ada orang zina kita cegah, ada orang minuman keras kita cegah. Ada orang melakukan perbuatan apapun berbentuk maksiat kita cegah. Itu namanya nahi munkar, mencegah kemungkaran. Sebagaimana amar ma'ruf dengan baik, nahi munkar juga dengan baik. Kita menyuruh orang kebaikan dengan baik. Sama kita mencegah kemungkaran juga dengan baik.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada umat yang menyuruh kepada kebaikan. Kita sebagai umat baginda Rasulullah, hendaklah ada di antara kita sebagai umat Rasulullah yang menyebarkan kebaikan, yang mengajak kebaikan. Wajib ada. Kita ada yang nyuruh, ayo ngaji, ayo sholat, ayo ngaji, ayo sholat. Wajib. Kalau tidak ada, semua kaum muslimin dalam satu kampung dosa. Ya, makanya adanya ulama dalam satu kampung itu beruntung. Lepas dosa dari orang-orang biasa tuh. Dan harusnya bersyukur. Berterima kasih dengan adanya ulama seharusnya. Tapi apa yang dilakukan oleh masyarakat? Banyak mereka malah melupakan ulama, meninggalkan ulama dan sebagainya. Jadi hendaklah di antara kalian ada satu kelompok yang mengajak kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, ini dia penting. Amar ma'ruf nahi munkar. Bukan cuma sekedar amar ma'ruf kita bisa, tapi bagaimana nahi munkar. Orang berbuat maksiat kita larang. Nah, ini yang susah nih. Ada orang enggak sholat kita larang. Ini yang susah. Kalau cuma sekedar kita ngajak ngaji gampang. Ngajak sholat gampang. Tapi kalau misalnya ada orang enggak sholat, kita cegah, itu susah. Gitu. Ada orang berbuat maksiat, ada orang suka berbohong, kita larang, susah. Karena ini deras luar biasa nih. Karena kebanyakan orang tidak sholat. Dia muslim, mengaku muslim tapi tidak sholat. Perbedaan antara muslim dengan orang kafir itu adalah as-shalah. Ma farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Muslim yang sholat, kafir tidak sholat. Makanya orang yang tidak sholat itu sederajat dengan orang kafir. Orang yang tidak sholat sederajat dengan orang kafir. Ini dengerin, orang tidak sholat sederajat dengan orang kafir, musyrik. Sederajat dengan pembunuh, sederajat dengan anjing, sederajat dengan babi. Itu tarikus sholat. Ini kalau satu sholat yang dia tinggalkan. Bagaimana dalam satu hari 5 waktu dia tinggalkan? Bagaimana dalam mengharap surga aja nggak layak. Mengharap ampunan surga nggak layak sebelum dia tahu taubat. Taubat ya dia qadha sholat yang dia tinggalkan. Yang benar-benar dia tinggal yang apa yang sudah dia tinggalkan. Dan di antara tanda taubat dia mencari ilmunya Allah dengan rajin. Nggak mampu untuk hadir zaman sekarang mudah. Ada HP, ya, cari majelis yang kira-kira dia perlu dalam mendalami ilmu syariatul Islam dan sesuai dalam syariat. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada saya kajian tadi subuh. Ada dalam kajian tadi subuh ada orang dia pikir belum ngaji. Padahal udah selesai ngaji. Sampai dia bilang, kirain belum ngaji. Astagfirullah, belum ngaji. Ilahi bijahil anbiya wal. Itu aja suara keras. Pakai dustur pula. Suratul Fatihah, tartibul Fatihah, dan ngaji berapa fasal. Masya Allah. Allah Akbar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya Allah pas banget lagi nih. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknat. Pembahasannya dilaknat orang-orang yang kafir.
Min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Nah, ini lagi sekarang terjadi, betapa luar biasa dahsyatnya orang-orang Israel. Ya, dengan Palestina kita dan sebagainya. Dilaknat oleh Allah. Ya. Itu mereka dilaknat, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu lewat lisan Nabi Allah Daud wa Isa bin Maryam, dan lewat lisan Nabi Allah Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan itu apa yang sudah mereka lakukan, berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Mereka memusuhi, ya'tadun, mereka memusuhi Islam. Mereka memusuhi umat Islam. Kanu la yatanahuna 'an munkar, mereka tidak pernah mencegah kemungkaran. Makanya selalu dilaknat. Mau gak seperti orang Israel dilaknat? Nah, kalau gitu amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah. Kalau ada keluarga kita yang tidak sholat, wajib kita arahkan, wajib. Nggak bisa kita kendor. Nggak bisa kita kendor. Anak saja tuh usia, muru auladakum bisolati, ajarkan anak kalian tentang sholat. Bila balagha sab'an sinin, jika usia tersebut 7 tahun. Berarti umur 5 tahun udah diajarkan sholat. Kalau 7 tahun saja disuruh sholat, nggak mungkin orang tahu sholat kecuali harus diajari dulu. Jadi anak usia 4 tahun udah diajarkan sholat. Kalau enggak, omelin. Umur anak kita 4 tahun, kemudian tidak sholat, omelin. Walaupun nggak boleh dipukul. Wajib ngaji, wajib ngaji, wajib ngaji. Wajib ngaji, wajib ngaji. Arahkan tuh 4 tahun, 5 tahun. 7 tahun, suruh sholat. Wadribuhum bi'ashrin, dan pukul mereka kalau nggak sholat di usia 10 tahun. 10 tahun pukul. Bagaimana kalau ada usia 15 tahun nggak sholat? Rejeng, bukan dipukul lagi. Rejeng, astagfirullah. Bagaimana kalau 20 tahun? Bagaimana kalau misalnya udah berkeluarga? Gak ada alasan buat muslim itu tidak sholat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kan kemarin kita sudah membahas tentang keluarga Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Gara-gara dalam keluarganya itu ada orang yang sholat tidak berjamaah. Sholat tapi tidak berjamaah, itu pun yang tidak berjamaah pembantunya. Bukan keluarga besarnya, bukan keluarga intinya. Pembantunya yang tidak sholat berjamaah kena musibah. Allahu Akbar. Pembantu. Makanya kalau walaupun kita punya pembantu, punya karyawan, arahkan untuk sholat. Masih mau kerja sama kita, sholat. Kalau enggak, udah enggak usah. Tegas, gitu. Enggak mau sholat berjamaah, udah enggak usah kerja sama kita. Jadi itu betapa hinanya orang yang tidak sholat, jamaah sekalian. Sangat hina. Kalau disejajarkan dengan anjing dan babi, bagaimana jamaah? Kita tahu bahwa anjing, babi itu najis. Babi itu najis mughalladhah. Najis apa? Berat. Andaikan tuh anjing kena mughalladhah, kalau anjing itu kena liurnya aja wajib dicuci berapa kali? 7, dan diantaranya dengan debu. Sementara orang yang tidak sholat, yaitu tarikus sholat, sederajat dengan anjing. Anjing memang sederajat dengan anjing. Mau dibilang apapun, inilah syariatul Islam. Makanya tadi dikatakan perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Orang muslim sholat, kalau orang kafir tidak sholat. Jadi kalau misalnya ada orang muslim nggak sholat, sekedudukan dengan orang kafir. Sekedudukan. Makanya sama kedudukannya dengan orang kafir. Orang tidak sholat, mati, neraka langsung. Nggak pakai ditanya-tanya. Ya, orang muslim, alhamdulillah min dzalik, kemudian mati, dia tidak sholat, ya udah, nggak usah pakai ditanya. Tempatnya memang neraka jahanam. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahanam. Nggak ada ampun. Ini syariat Allah, bukan syariatnya kita. Agama ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu, karena mereka tidak mencegah perbuatan mungkar.
Bahkan mereka melakukan kemungkaran. Mereka nggak pernah mencegah kemungkaran. Ada kemungkaran di hadapannya mereka nggak cegah. Malah mereka yang melakukan kemungkaran. Itu orang Yahudi. Labisa ma kanu yaf'alun. Buruklah apa yang telah mereka lakukan. Wali hadis Abi Sa'id fi Sahih Muslim. Hadis dari Abi Sa'id dalam Sahih Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian perbuatan kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Rubah dengan tangan. Kalau dia punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, nasihat dengan lisan. Nasihatin, jangan sampai itu ada di rumah kita ada orang tidak salat, atau dalam kelompok kita atau tetangga kita ada yang tidak salat, nasihatin. Enggak boleh pernah henti kita nasihatin. Salat, bukan mana enggak salat. Dan kita enggak boleh takut ngasih tahu kepada mereka. Enggak ada takut-takutnya kita. Walaupun kita bakal dibenci sama dia. Walaupun. Makanya nasihatinnya menurut martabat. Kalau kira-kira mereka ulama, ya dengan keilmuan. Gitu. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu dengan tangan, enggak mampu dengan lisan, ya berarti andaikan tidak mampu itu juga dengan hati. Doain dah, ya Allah. Ya Allah, biar dia berubah, ya Allah. Dia enggak salat, ya Allah. Rubah, ya Allah. Tapi ingat, wa dzalika adhaful iman. Itu ilman yang paling lemah. Ilman yang paling lemah kalau ada perbuatan maksiat, dia cuma doain doang. Enggak dia nasihatin, enggak dia rubah dengan tangan. Mau gak kita serendah-rendahnya iman jamaah? Kalau enggak, naik. Nasihatin keluarga kita. Tetangga kita. Kalau keluarga besar, jamaah kita. Gitu. Ngaji, tapi nggak sholat, bagaimana ceritanya? Ngaji tapi tidak sholat. Ngaji tapi tidak sholat. Dia belajar tapi tidak sholat. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi fi qouli ta'ala, dan Syekh Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, itu Al-Imam An-Nawawi. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ini itu mengutip dari Syekh Al-Imam An-Nawawi Syam, Suriah. Dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib buat kalian menjaga diri kalian. Kita disuruh wajib menjaga diri. Makanya sering kita katakan ada anak kita, keluarga kita, teman kita, handai tolan kita mau melakukan sesuatu, kita bilang hati-hati. Jaga diri kalian. Jaga diri. La yadhurukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak menjadi mengapa bagi orang yang menyesatkan ketika kalian mendapat petunjuk. Tapi ingat, ini kita ada penjelasannya dari makna tersebut. Inna hadhil ayatal karimata mimma yaghtarru biha aktsarul jahilin. Ayat ini banyak sekali orang-orang bodoh terpukau, merasa tertipu. Ini orang bodoh. Banyak sekali nih ustaz-ustaz, dai-dai, ilmunya enggak ada. Ngajar sampai jamaahnya banyak. Tertipu dia. Apa yang mau diajarin? Ilmu apa yang dia mau ajarin? Ilmu. Jadi tuh orang diajarin sholawat, sholawat setahun, 2 tahun, 3 tahun, sholawatan terus. Karena kalau orang tidak mempunyai ilmu, andaikan dia mengamalkan sholat pun nggak bisa. Kewajiban kita belajar kepada ulama. Kewajiban ulama mengajar. Kalau kita bukan ulama, ngaji. Nggak ada alasan. Saya sibuk pala ayam, mau pala bebek pun. Apalagi pala ayam. Saya sibuk pala ayam, nggak pakai. Mau sibuk pala kambing, nggak pakai. Ngaji adalah ngaji.
Ya. Oh, saya sibuk menyelamatkan pala ayam misalnya kayak. Enggak pakai wajib ngaji. Wajib ngaji. Gitu. Ayam aja palanya diselamatin, bagaimana pala kita? Lebih penting pala kita atau pala ayam? Lebih penting pala kita atau pala kambing? Ini dengar. Pala kita atau sop kambing? Allahu Akbar, la haula wa la quwwata. Jadi lebih berarti pala kita dong. Masa pala kita masuk neraka? Jangankan si pala kita masuk neraka. Tuh tangan cebur api neraka, telunjuknya aja. Lupa dia kenikmatan dunia. Telunjuk sedikit doang. Ya, masuk dikit aja. Allahu Akbar. Lupa kenikmatan yang sudah dilakukan di alam dunia. Itu baru sedikit telunjuk bagaimana palanya masuk ke dalam api neraka. Berubah, ini Ramadan, hari perubahan. Kalau kita mau berubah, ini waktunya berubah. Mau berubah enggak? Mau berubah bukan cuma sekedar ucapan, bukan cuma sekedar janji, tinggal janji, tidak. Perbuatan. Gitu. Masih Allah Subhanahu wa taala ngasih umur buat kita, maksudnya untuk taubat kepada Allah, dikatakan oleh Imam Syafi'i. Wa yahmilunaha ala ghairi wajhiha, dan mereka mempergunakan ayat ini bukan pada tempatnya. Padahal yang benar abalis shawabu fi ma'naha, artinya innakum idza fa'altum ma umirtum bih, sesungguhnya kalian kalau kalian mengamalkan apa yang telah kalian diperintahkan, kalian diperintahkan oleh Allah, kemudian kalian amalkan, la yadurukum dalalatu man dal, itu kesesatan orang yang memberikan kesesatan kepada kalian enggak menjadi sesat. Kalau kita tetap dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang mau menjelekin kita, tetap kita berada dalam pendirian dalam agamanya Allah. Itu maksudnya. Ya. Yang penting kita menjalankan syariat Allah, syariat Rasulullah. Mau orang mau melakukan kepada kita apapun, enggak ada masalah. Mau mereka menfitnah kita, mereka mau menghancurkan kita, enggak ada masalah. Yang penting kita berada dalam rel keagungan Allah. Wa min jumlati ma umiru bihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, di antara jumlah apa yang telah mereka diperintahkan oleh Allah itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin kita kalau nyuruh orang ngaji bisa jadi dicintai, tapi kalau kita ngelarang orang berbuat maksiat, banyak musuhnya memang. Enggak ada masalah. Gitu, kita ngelarang orang berbuat maksiat enggak jadi masalah, walaupun mereka benci sama kita, enggak ada masalah. Selagi kita melarang mereka dari perbuatan maksiat dengan kebenaran dan dengan kebaikan. Karena wal ayah muratibatun, karena ayat itu tartib, amar ma'ruf nahi munkar, tartib tuh. Jangan punya sekedar kita tingkah laku kita ngajarin orang kebaikan, tapi ada orang berbuat maksiat, biarin dah, urusan dia sendiri-sendiri. Nggak bisa. Biarin dah dia. Bagaimana ceritanya, biarin. Gue ceneh banget sama dia. Udah biarin dah, dia mau maksiat apa. Nggak boleh. Nggak boleh. Wajib kita peduli. Kalau kita muslim, peduli dari perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang susah tadi itu saya katakan, nahi munkar. Ada orang berbuat maksiat, bagaimana cara merubahnya? Susah. Tapi harus kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan, cuma sekedar doain doang, berarti iman kita tandanya iman yang paling lemah. Orang kalau punya iman lemah, diganggu sama setan sedikit, jatuh udah. Kalau imannya lemah, gitu. Diganggu sama setan sedikit, udah jatuh. Bagaimana kalau setan banyak? Padahal di bulan suci Ramadan, nggak ada setan bahkan. Di bulan suci Ramadan nggak ada setan, tapi orang kayak setan. Bahkan lebih daripada setan. Ya kan? Kita lihat tuh, di bulan suci Ramadan enak-enak banget ngerokok, kayak kita mau tampar mulutnya.
Untung kita bukan malaikat. Ya, kalau kita malaikat, kita mau tampar tuh mulutnya. Enak betul, udah miskin, belaga, ya kan? Tukang ini, tukang itu, miskin. Udah di dunia miskin, di akhirat juga miskin lagi. Konyolnya luar biasa. Empet banget ngelihatnya. Kita mau tampar banget, gitu. Itu di Ramadan nggak ada setannya, masih dia ngerokok. Ya, masih dia berbuat maksiat. Banyak di jajanan-jajanan. Palanya kelihatan, kakinya kelihatan. Gondal, kalau kakinya digondal-gondal. Di jalan, Allahu Akbar. Palanya dan kelihatan hembusan rokok. Astagfirullahaladzim. Kalau jadi sniper tuh palanya ditembak. Astagfirullahaladzim. Enak-enakan, betul-betul enak-enakan. Nggak punya sadar diri. Nggak punya sadar diri seperti itu. Dianggap tuh dunia punya dia, padahal sebentar lagi dia mati. Bentar lagi dia mati. Untuk murka yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal merasakan nikmat. Walaupun dia mau qadha tuh Ramadan seumur hidupnya, nggak bisa udah. Andaikan dia sengaja-ngaja dia meninggalkan puasa Ramadan sehari, dia mau qadha dalam sabda Rasulullah, itu nggak bakal diterima sama Allah. Sama andaikan ada orang meninggalkan sholat satu waktu, dia mau qadha satu umur, nggak diterima sama Allah. Kecuali kalau betul-betul dia taubat, betul-betul dia taubat. Taubat yang betul, dia hadir di majelis, susah kan? Jangankan hadir di majelis, peduli sama majelis aja enggak. Padahal orang yang menyebabkan tinggi derajat dia di sisi Allah dan Rasulullah nanti kelak di dalam mahsyar mendapatkan syafaat yang kedudukan dekat dengan baginda Rasulullah, orang dekat dengan baginda Rasulullah yang menghidupkan syariat Rasulullah. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati, orang yang menghidupkan sunnahku. Kita hidupkan syariat Islam, kita hidupkan pengajian. Yang itu adalah ilmu baginda Rasulullah. Padahal orang udah mati, nggak mau menghidupkan sunnah Rasulullah. Kemudian kita ikut ngaji, itu bersama Rasulullah kelak nanti dalam surga. Amin. Sebelum di surga di padang mahsyar bersama Rasulullah dan syafaat dari Rasulullah. Ma'ala Rasul ilal bala, karena kewajiban Rasul menyampaikan. Sama kita sebagai umat menyampaikan kebenaran dengan ilmu dan dengan hikmah. Waqala Muhammad bin Tamam, berkata Imam Muhammad bin Tamam, al-mau'izatu jundun min junudillah. Nasihat itu adalah prajuritnya Allah. Jadi biarkan kita nasihatin, bagaikan prajurit. Berapa banyak dengan nasihat orang mendapatkan keilmuan, mendapatkan pintu taubat dan bertobat kepada Allah. Wa mataluha matalutin yadribu bihi 'ala al-ha'id. Perumpamaannya bagaikan tanah yang dia taruh di atas tembok. Ini istamsaka nafa'in wa ga'adha. Kalau misalnya dia biarkan dia bermanfaat, kalau dia ada di tembok tersebut bisa memberikan pengaruh. Ya tanah liat, kalau ada orang membuat tanah liat rumah pakai tanah liat, itu kan ditaruh di tembok. Kalau misalnya itu nempel, ya berarti alhamdulillah. Nempel berarti manfaat untuk rumah tersebut. Gitu. Sama, nasihat juga kalau nyambung di dalam hati bermanfaat. Orang yang mendapatkan nasihat itu mau tobat, mau menjalankan ibadah lantaran nasihat. Makanya disebut oleh Imam Muhammad ibn Tamam, al-mau'izatu jundun min junudillah. Nasihat itu adalah prajuritnya Allah. Wa qala Sulaiman al-Khawas, al-Imam Sulaiman al-Khawas, beliau berkata, wa man wa'adha akhahu, barang siapa yang menasihati saudaranya. Kewajiban kita nasihatin orang dimanapun kita berada. Kita di masjid, di mushola, majlis, di tempat kerjaan, di mana saja kita berada. Fima bainahu wa bainahu, antara dia
temannya dan dia menyendiri dia nasihatin, faqad nasahahu, sungguh dia sudah memberikan nasihat. Wa man wa'adahu ala ru'usil ajhad, dan barang siapa orang menasihati temannya di muka umum. Bagusnya sih kalau kita menasihati sendiri-sendiri, nasihatin. Sholat, udah tua. Mau kemana nggak sholat? Nasihatin secara umum, secara pribadi maksud saya. Jangan dinasihatin orang di depan muka orang, di depan orang banyak. Faqad bakkata, berarti engkau sudah memberikan, berarti engkau sudah nangisin orang. Kalau kita nasihatin orang di hadapan masyarakat banyak. Jangan orang diomelin di depan orang banyak. Kalau mau nasihatin sendiri-sendiri aja. Itu bagus sekali. Nasihat dari Al-Imam Sulaiman Al-Khawas. Wallahu a'lam. Mohon maaf kemalaman. Ya, mohon maaf. Fatihah. Wal qabul wa tamam min Rasulillah hadrati